lakukan. Panggillah nenek mama, alim ulama, cerdik pandai yang bercerita masalah mahar. Kalau antum dekat rumah, dekat masjid, ayah selalu rajin pengajian. Setiap pengajian di situ bisikkan, tolong turunkan harga mahar. Dr. Mustafa Umar ceramah, malam ini kita pengajian tafsir ayat tentang mahar. Besok Ustaz Somad, malam ini kajian hadis tentang hadis-hadis mahar. Besok Ustaz Samsudin Muir, fikih kita malam ini fikih mahar. Kok mahar semua? Nampaknya Allah tahu aku sudah meninggikan mahar. Dia tak tahu anaknya sudah mengkompak sama pengurus masjid. Jangan lupa hati orang tuamu itu ada dalam genggaman kuasa Allah. Salat kau di tengah malam, ya Allah, lembutkan hati ayahku ni ya Allah. Dan calon suami pula kau pun berdoa, lembutkan calon hati calon mertuaku ni ya Allah. Lembutkan ya Allah, lembutkan ya Allah. Kalau tak juga lembut, matikanlah dia ya Allah. Jangan. Apa yang dimaksud dengan qibah? Bukan qibah, ribah. Diambil dari kata ghaba. Ghaba, ghaib, artinya tak nampak. Ribah, aku sebut aib engkau ketika kau tak ada. Itu namanya ribah. Zikruka akhaka bima yakrahu. Kau sebut aibnya ketika dia tak ada di depanmu. Kalau engkau punya kawan suka menyebut aib orang lain di depanmu, hati-hatilah. Ketika kau tak ada, aibmu yang akan disebutkannya ke orang lain. Itu sudah hukum kepastian. Apa hukumnya ghibah dalam bulan puasa? Tak ada pahala puasanya. Macam orang menabung di bank senturi, kosong belum. Rubba sha'imin, betapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyami ilal ju', tak ada pahala apa-apa kecuali lapar saja. Bu, kabarnya anak si Anu sudah nikah, hamil 3 bulan tapi tak ada suami. Jangan riba. Tak ada pahala puasa kita. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Apa beda riba dengan fitnah? Fitnah tuduhan tanpa bukti. Syanu tubuh zina, tengok hamil, tak ada bukti. Walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh perempuan berzina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, tak mampu mendatangkan 4 saksi, fajliduhum thamanina jaldah, cambuklah dia 80 kali cambuk. Saya mau bertanya Pak Ustaz, saya mau beli rumah tapi pakai uang paman saya secara lunas. Kemudian saya menyicil kepada paman saya, apakah itu termasuk riba? Kalau tak ada bunga, tak riba. Kalau berbunga, riba. Bagaimana kalau paman saya memakai uang pinjaman dari bank? Masalah dia minjam dari mana, itu urusan dia, bukan urusan antum. Yang penting antum pakai duit dia, antum bayar. Kalau tak ada bunga, tak riba. Kalau berbunga, riba, haram. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ziarah ke kuburan ketika masuki bulan Ramadan? Dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silakan ziarah. Ziarah sebelum Ramadan boleh, ziarah sedang Ramadan boleh, ziarah setelah Ramadan boleh, tak ada larangan. Bebas. Yang tak boleh itu, ayo kita ziarah Ramadan yuk. Kenapa? Kakek kita sedang duduk nunggu kita datang. Itu tak betul. Kenapa banyak orang ziarah sebelum Ramadan? Kebetulan hatinya luluh saat Ramadan. Kebetulan ingat dia Ramadan. Tak ada apa-apa. Bagaimana adab menyambut bulan suci Ramadan? Pertama, taubat nasuha. Yang kedua, sambung silaturahim. Yang ketiga, pahami fikih puasa. Yang keempat, siapkan duit untuk sedekah, bantu fakir miskin, buka bersama segala macam. Yang kelima, siapkan fisik untuk beribadah, banyak tahajud malam. Saya sudah buat daftarnya, 1 halaman, belum di print, nanti dicontreng sendiri. Kolom 1, solat sunat, qobliyah, ba'diyah, duha, awabin, tahajud, witir, tasbih. Baca Quran, one day one juz, surat-surat pilihan, tadarus Al-Quran. Sedekah umum, bagi buka bersama, belikan kolak untuk anak yatim, ikan fakir miskin, segala macam. Zikir, salawat 100, tasbih 100, istighfar 100, tahlil 100. Nanti begitu sudah selesai, contreng sendiri. Setelah dicontreng, simpan. Jangan setelah contreng dipoto.
Alhamdulillah sudah hari ini. Bagi yang suka tolong like and share. Bagaimana membersihkan harta yang terlanjur minjam dari bank konvensional? Jual semua. Jual semua, ambil yang modal yang halal, yang bunga-bunga yang haram-haram itu serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Kalau barangnya tak dijual, ditebus saja dibayar, bisa. Tapi yang haram-haram itu diserahkan uang haramnya itu ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Bangun MDA, bangun masjid, sekolah anak yatim. Tapi niatnya bukan niat sedekah, niatnya adalah mengembalikan uang umat kepada umat. Pak Ustadz minta referensi kitab tauhid, dan kitab tauhid mengenal Allah melalui sifat 20. Dr. Mustafa Umar. Mengenal Allah melalui sifat 20. Dr. Mustafa Umar. Kitab sifat solat Nabi, apa yang bagus Pak Ustadz? Sahih sifat solat Nabi. Ada sahihnya. Sahih sifat solat Nabi. Nama penulisnya Syekh Hasan As-Saqaf. Syekh Hasan As-Saqaf dari Yordania. Sudah terjemah bahasa Indonesia. Setelah selesai solat tarawih lengkap witirnya, apa boleh solat witir lagi setelah tahajud? Habis witir balik ke rumah, tidur, bangun malam, tahajud saja. Witir lagi tak boleh. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. La witrani fi lailatin, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Katanya tak berhak jadi wali nikah kalau ayahnya tak pernah sholat. Apa dalilnya Pak Ustaz? La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali wa syahidai adlin, 2 saksi yang adil. Wali, saksi yang adil. Adil artinya sholat. Orang yang tak sholat fasik, maka nikahnya tak sah. Itu dalilnya. Maka carilah mertua yang sholat. Adinda, kupinang kau dengan bismillah. Insya Allah bang, datanglah. Ayah kau sholat apa tidak? Ayahku sholat 5 waktu, Jumat aja. Mana yang betul? Khatib Jumat mengangkat tangan ketika khutbah atau mengangkat jari telunjuk sambil berdoa? Dua-dua dilakukan Nabi. Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidin, Allah mansur Islam wal muslimin. Pernah dilakukan Nabi. Yang mengangkat tangan pernah juga ketika masuk orang Arab Badui. Ya Muhammad, alakatil amwal. Hai Muhammad, ini binatang-binatang kami sudah mati karena hujan tak turun. Nabi angkat tangannya, aghithna, aghithna, aghithna. Tapi kata yang tak setuju dengan ini kan minta hujan. Kalau tak minta hujan, kata Syekh Hasan As-Saqaf umum, mau hujan tak hujan pokoknya angkat tangan. Yang mengangkat tangan ada dalilnya, yang menunjuk ada dalilnya. Yang masalah yang tak sembahyang Jumat, yang tidur waktu khatib sedang menunjuk. Begitu dia balik tanya, khatib kau tadi nunjuk apa ngangkat? Tak tahu. Istri saya sudah melahirkan berapa hari. Apakah boleh diqadha puasanya dan diganti pada hari yang lain, tak membayar fidyah atau mengqadha? Sudah terjawab tadi. Kalau pakai Hanafi qadha saja. Kalau pakai Syafi'i tengok karena dirinya qadha. Kalau karena anaknya maka qadha plus fidyah. Ketika azan zuhur saya masuk masjid. Selesai azan apakah saya solat tahiyatul masjid atau solat sunat zuhur? Tahiyatul masjid dulu. Habis tahiyatul masjid qabliyah zuhur. Karena rata-rata Pekanbaru dari azan ke iqamat tu 5 menit, 10 menit sampai 15 menit. Masih sempat engkau solat 2 kali. Tahiyatul masjid 2 rakaat, qabliyah 2 rakaat, tambah qabliyah 2 rakaat. 6 rakaat cukup. Saya masbuk solat asar ketika imam sedang rakaat ketiga. Pada akhir solat apakah posisi kaki saya tawarruk atau iftirash? Pendapat pertama iftirash. Imam duduk tawarruk, engkau iftirash di belakang. Imam duduk tasyahud akhir, engkau duduk tasyahud awal. Tapi kalau engkau duduk ikut tasyahud akhir, pendapat kedua. Ada dalam buku 99 tanya jawab solat. Orang tua saya tak sanggup puasa Ramadan karena umur sudah tua. Berapa ukuran bayar fidyah? Sudah terjawab. 1,5 kilo tambah sayur mayur, lauk pauk. Dirupiahkan Pak Ustadz, hitunglah sendiri. Saya tak tahu standar harga sayur Pekanbaru. Nanti saya pakai harga pasar pagi Arengka, rupanya lain sama pasar kulit. Ketika bunyi sirine, apakah masih boleh makan sahur? Boleh. Habis baterai. Tuh bangun,
Gimana nih mah? Kita bangun 10 menit lagi azan, langsunglah ambil ikan, ayam goreng, sambal belacan, nasi, blender semua. Nama itu somakodin anadai. Tak sempat mengunyah lagi. Mengunyah, apalagi kunyahnya 33. Habislah. Tuh, boleh. Kapan baru berhenti makan? Azan. Ustaz berhentinya kapan? Saya berhenti waktu imsak. Begitu berhenti gosok gigi supaya hilang was-was. Dalil imsak mana? Hadis riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik, kau pernah makan sama Nabi? Iyalah, aku 10 tahun serumah sama Nabi, kata Anas. Nabi itu berhenti makannya kapan? Kira-kira 50 ayat sebelum azan subuh. 50 ayat sebelum azan subuh, sekarang di agak-agak 10 menit. Itu dalil imsak. Saya menjual tanah 350 juta. Apakah wajib saya mengeluarkan zakatnya? Berapa ukuran zakatnya? 100 juta, 2 juta setengah. 3 juta, 7 juta setengah. 50 juta, 1.250.000. Nah, maka 7 juta setengah tambah, kalau begitu 8 juta 800, 7 juta setengah, 8 juta 750.000. Bayarkan. Kapan dibayarkan? Setelah setahun duit ini dipegang di tangan. Ingat kemarin kapan dapat duit ini? 1 Sya'ban Pak Ustaz. 1 Sya'ban tahun ini ya, 1 Sya'ban tahun depan baru. Selama setahun. Kalau dikeluarkan sekarang, bagus. Namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha, mengeluarkan zakat sebelum limitnya. Tapi dia baru kena wajib setelah setahun di tangan, baru dikeluarkan. Yang punya duit 100 juta, maka keluarkan zakatnya 2 juta setengah. Saya bukan nakut-nakuti. Ini masalah duit ini kita tak bisa nengok muka orang. Ada muka jelek, duit banyak. Ada ganteng putih, tengok dompet 2.000 perak. Saya husnuzan Bapak Ibu semuanya ada 100 juta. Amin. Yang tak kuat aminnya berarti tak ada. Maka keluarkanlah 2 juta setengah. Saya tinggal di asrama mahasiswa, rutin ba'da subuh, maghrib buat pengajian taklim. Mantap. Membaca kitab Fadilah Amal karya Syekh Maulana Zakaria. Hebat. Zakaria Kandahlawi. Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, ahli hadis dari India. Sudah khatam dibaca Pak Ustaz. Apalagi kitab yang sedap dibaca selama bulan Ramadan. Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Arba'in dulu, Arba'in kecil. Habis Arba'in, Riyadhus Shalihin. Habis Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Nanti sambil diamalkan. Dan baca-baca. Saya semua kitab itu sudah saya baca. Ngamalkannya nanti udah agak tua sekali. Tidur setelah subuh, maaf cakap mimpi basah. Apakah puasanya batal? Tak batal. Karena bukan kehendak dia. Tapi kalau dia mengayal-ngayal, batal. Bukan kehendak dia. Itu bukan ikhtiar kita. Apa salafi itu Pak Ustaz? Baca buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 36 salafi, masalah ke-37 Syiah. Apa sama seperti NU atau Muhammadiyah? Mohon penjelasannya. NU adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari pada tahun 1926. Muhammadiyah adalah lembaga sosial kemasyarakatan. Jadi bidang dakwah dan bidang pendidikan dan dakwah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Sedangkan Salafi bukan lembaga sosial, dia tidak ada ormas. Dia tak ada ormasnya, tak ada ketuanya, tak ada ADART-nya. Dia pemahaman. Ustadz, ana mau tanya, kenapa ana sulit sekali menangis ketika muhasabah diri? Padahal dosa ana banyak. Untuk menangis dosa-dosa yang dahulu aku itu susah betul. Hati itu masih keras. Orang yang susah menangis hatinya keras. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Berusahalah menangis. Nanti malam iktikaf di bulan Ramadan, Ustadz Mustafa Umar membimbing, antum hadir. Biasanya kalau banyak orang kita mudah nangis. Tengok kanan nangis, kiri nangis, muka nangis, belakang nangis. Masa aku tak menangis? Ustadz pernah bilang kalau masjid hanya 3 tempat, sholat, mengaji, berzikir. Apa hukumnya mengadakan acara buka puasa bersama anak yatim di masjid? Boleh. Buka bersama. Tengok Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sore ditarik-tarik orang kita. Haji, haji, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tapi dengan syarat jangan sampai tumpah kuah gulai. Alas pakai plastik panjang. Alas buka bersama.
tumpah sambal belacan pas di tempat sujud. Nanti malam imam lama dia sujud, Allahu Akbar, batal sholatnya gara-gara itu. Apa betul kalau tak sholat tak sah mengawinkan anak atau ijab kabul? Sudah tadi terjawab. Ini nampaknya banyak anak gadis yang ayahnya tak sembahyang. Wahai para ayah yang tak sembahyang, sembahyanglah kalian. Anak gadis kalian nanti tak sah nikahnya. Amalan apa yang harus diperbanyak di bulan Ramadan ini Pak Ustadz? Yang pertama, imsak. Tahan leher, tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan akal, tahan kaki, tahan tangan, tahan lidah, tahan imsak. Yang kedua, perbanyak solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, witir, tahajud, tasbih, solat sunat taubat, solat sunat. Yang ketiga, khatam Quran. Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan sittina khatamah, 60 kali khatam. Yang keempat, perbanyak sedekah, sedekah, sedekah. Kasih pembukaan orang puasa, antar ke masjid, antar ke surau, antar ke mushola. Antar makanan jam 6 sore, jangan ngantar jam 1 malam. Pergi antar ke masjid jam berbasi. Yang kelima, perbanyak doa-doa. Jangan putus doa-doa di malam Ramadan. 5 amal. Jika saya masbuk pada saat rakaat terakhir, apakah saya harus mengikuti imam dengan duduk? Kalau engkau duduk tawarruk, maka kau pakai pendapat kedua. Iftirash pendapat pertama. Saya pakai pendapat pertama, iftirash. Saya punya niat sedekah di musola masjid di kampung. Sementara itu orang tua saya di kampung kurang mampu dan punya hutang di musola. Sebaiknya bagaimana sikap saya Pak Ustaz? Tetap bersedekah atau bayarkan hutang orang tua saya? Kalau nazar tak bisa digeser. Aku bernazar kalau anakku lulus ini aku akan bernazar beli 10 sak semen ke masjid di kampung. Tunaikan, tak bisa geser. Tapi kalau hanya sekedar kemauan saja, bantu orang tua. Orang tua lebih dulu dilayak dibantu. Anta wa maluka li abik. Jangankan dirimu, hartamu punya bapakmu. Hartamu itu punya bapakmu. Jangankan dirimu, hartamu punya bapakmu. Bolehkah niat puasa di awal Ramadan untuk 1 bulan sekaligus? Mazhab Maliki. Malam pertama nanti, Kamis, Jumat, malam Sabtu niat. Nawaitu sauma syahri Ramadan. Aku niat puasa Ramadan komplit paket 4 giga. Sah. Mazhab Maliki. Tapi saya tak pakai itu. Walaupun saya di kampung mazhab Maliki selama 2 tahun, saya tetap berniat tiap malam. Tapi kalau ada yang melaksanakan sebulan paket, karena kata dalilnya mana? Ayat Quran. Syahrul Ramadan. Sepaket satu. Bolehkah menikahkan anak di masjid? Ij'aluha fil masajid wadribu alaihi bidufuf. Buatlah akad nikah itu di masjid dan pukulkan duf. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Pukulkan duf. Buat akadnya di masjid. Tapi kalau buat akad di masjid, jagalah kemuliaan masjid. Jangan kalian bawa mempelai pakai baju sempit ke masjid, rok terbelah panjang. Berdosa, bukan pahala kalian dapat, dosa. Oh, campur aduk, waduk beraduk laki-laki perempuan. Nah, ada ulama yang mengatakan tak boleh. Mohon penjelasan. Hadis Nabi. A'linu hazan nikah. Jangan kau diam-diam kalau nikah. Buat nikah ini istihar biar tahu orang banyak. Jangan disangka kau